Saudara, tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah mencari Dia yang hidup, dan teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kebenaran firman Tuhan ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 hingga yang ke-12. Saya akan membacakan dari Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua. Saudara, sebagai informasi, bulan Februari yang lalu Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan terjemahan baru edisi yang kedua. Saudara, terjemahan yang selama ini kita pakai, itu edisi yang pertama, itu sudah berusia hampir 49 tahun. Itu versi edisi tahun 1974. Dan kita bersyukur setelah puluhan tahun, setelah Lembaga Alkitab Indonesia melakukan revisi, akhirnya terbit juga revisi yang major ini. Dan saya akan membacakan perikop Lukas 24, 1-12 dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sudah sampai demikian jauh firman, pembacaan firman yang berbahagia, mereka yang bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. 50 alasan kenapa Yesus itu bangkit. Sudah waktu hari Jumat Agung yang lalu saya berkhotbah di satu gereja, dan saya mulai dengan mengatakan ada 50 alasan kenapa Yesus itu mati. Dan saya itu mengutip dari judul satu buku, 50 Reasons Why Jesus Came to Die. 50 alasan kenapa Yesus datang untuk mati. Dan hari ini saya juga mengatakan saudara, 50 alasan kenapa Yesus itu bangkit. Saudara, satu ungkapan yang saya pinjam dari judul sebuah buku, meskipun tidak persis sama. Saudara, buku itu berjudul 50 Reasons Why the Resurrection Changed Everything. 50 alasan mengapa kebangkitan mengubah segala sesuatu. Saudara, inti buku ini adalah mengajak kita merenungkan peristiwa kebangkitan itu dari 50 alasan, dari 50 perspektif. Bukan satu, bukan 5, bukan 10, tapi 50 alasan. Dan bahkan penulisnya mengatakan di pembukaan kalau mungkin bisa lebih dari 50. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Jumat Agung saya terus terang mengaku bahwa saya jarang sekali merenungkan tentang kematian Yesus dari 50 alasan ini. Dan saya juga jujur mengaku pada saudara, bahwa ketika merenungkan tentang kebangkitan Yesus, saya pun juga jarang merenungkan peristiwa itu dari 50 alasan, 50 perspektif, 50 sudut pandang. Dan itu menunjukkan dengan jelas sekali saudara bahwa peristiwa kebangkitan itu peristiwa yang besar, yang agung, yang mendalam, sehingga bisa dilihat atau direnungkan dari 50 sudut pandang atau 50 alasan ini. Saudara, tidak mungkin kita membahas semuanya hari ini. Saudara, tetapi dari apa yang dituliskan oleh buku ini, dan saya percaya juga dari Alkitab tentunya, kita melihat dengan jelas sekali bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu kepercayaan yang sangat sentral sekali bagi iman Kristen. Saudara, bahkan kita bisa berkata begini, jatuh bangunnya iman Kristen berkaitan dengan fakta historis kebangkitan Kristus. Saudara, jikalau tulang-tulang Yesus satu kali ditemukan, maka itu akan menghancurkan kekristenan. Maka tidak heran kalau Paulus itu pernah berkata seperti ini, jika andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah kepercayaan atau iman kamu. Saudara, artinya Paulus berkata, saya berkhotbah berkeliling kemana-mana. Kalau akhirnya Kristus tidak bangkit, semua percuma yang saya khotbahkan. Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, yang dikhotbahkan di seluruh gereja dari dulu sampai sekarang, sia-sia. Dan iman kita juga sia-sia, kepercayaan kita juga sia-sia. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ada orang berkata begini, kekristenan tanpa kebangkitan, itu adalah bukan sekedar kekristenan tanpa pasal penutup, tetapi itu bukan kekristenan sama sekali. Atau lebih tepatnya ada orang berkata begini, Injil tanpa kebangkitan, itu bukan sekedar Injil tanpa pasal penutup, tetapi itu adalah sama sekali bukan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan itu merupakan sesuatu keunikan di dalam kekristenan. Karena kekristenan lebih dari sekedar satu agama. Karena didasarkan berelasi dengan Kristus yang hidup. Seorang penulis buku atau seorang penafsir pernah mengatakan satu kalimat seperti ini. Tanpa kebangkitan, kekristenan itu cuma sekedar satu pendekatan untuk menggapai Allah. Dan itu kosong. Karena tidak ada kuasa yang mengubah dan tidak ada harapan. Saudara, kalau kekristenan itu tanpa kebangkitan, itu seperti satu cangkang, satu kulit di luar, tetapi isinya kosong. Maka kita percaya pada Kristus bukan sekedar percaya keteladanannya, memang dia menjadi contoh teladan kita. Tetapi ketika kita percaya pada Kristus, kita percaya dia memiliki kuasa kebangkitan yang sanggup untuk memberikan kehidupan yang baru dan mengubah akan hidup kita. Saudara, kalau kita bicara tentang kebangkitan tentu banyak sekali yang kita bisa bicarakan. Tadi penulis buku mengatakan ada 50 hal yang kita bisa pelajari. Dia mengajak untuk mulai hari ini sampai hari Pentakosta, 50 hari. Mari renungkan satu pasal demi satu pasal dari buku itu. Saudara, tidak mungkin kita bicara semua hal tentang kebangkitan. Maka hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat tema kebangkitan Kristus itu hanya dari perikop kita. Yaitu dari Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Saudara, ada kesamaan dengan cerita-cerita kebangkitan di Injil-Injil yang lain. Muncul di Injil Matius, muncul di Injil Markus, muncul juga di Injil Yohanes. Ada kesamaan-kesamaan dalam ceritanya. Tapi saudara juga menemukan juga ada perbedaan-perbedaan atau kekhususan-kekhususan di Injil tertentu. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kekhususan yang hanya ada di Lukas. Tidak ada di Injil yang lain. Saudara, kekhususannya terletak pada perkataan dari malaikat itu kepada para wanita yang datang. Malaikat itu berkata begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya, tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mari kita fokus kepada kekhususan ini. Saudara, dari sini kita melihat kebenaran mengenai kebangkitan Kristus. Saudara, yang pertama kita melihat apa? Kita melihat bahwa kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan kemenangannya, kuasanya, kemenangannya atas maut, atas kematian. Saudara, kita lihat para wanita ini pagi-pagi datang ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah dengan tujuan untuk membalsemi tubuh Yesus yang sudah mati itu. Saudara, mereka dalam keadaan sedih, berduka, bingung setelah menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus di hari Jumat. Saudara, mereka tidak datang ke kubur itu dengan satu harapan akan menemukan satu mujizat yang akan mengubah kesedihan atau kedukaan mereka. Saudara, dengan kata lain, mereka sama sekali tidak mengharapkan akan berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Saudara, tapi kita melihat ada kejutan yang dialami oleh para wanita ini ketika mereka tiba di kubur Yesus. Saudara, mereka menemukan apa yang mereka tidak harapkan. Dan mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Saudara, kita melihat di sini batu yang besar itu telah terguling dari kubur dan tubuh Yesus nggak ada di sana. Saudara, mereka kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan di dalam Injil Yohanes dicatat, Maria dari Magdalena itu masih berpikir tubuh Yesus dicuri orang nih. Dia beritahu kepada orang lain, tubuh Tuhan kita dicuri. Saudara, dia masih berpikir dengan pola pikir seperti itu. Jadi kubur yang kosong itu menambah kesedihan atau kedukaan mereka. Lalu mereka bertemu dengan dua malaikat ini. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh dua malaikat ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?
Saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang mengindikasikan bahwa para wanita itu tidak terpikir sama sekali bahwa mereka akan berjumpa atau menemukan Yesus yang bangkit. Saudara, mencari Yesus yang hidup itu bukan ada di dalam pikiran dari para wanita ini. Tetapi kemudian kita melihat, saudara, bagaimana malaikat ini mengatakan ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara, kalimat ini sederhana tapi kalimat ini penting. Karena inilah penjelasan dari malaikat itu. Karena malaikat tahu, nggak bisa cuma mengandalkan kubur yang kosong. Sudah sering kali kita berkata kubur yang kosong membuktikan dia hidup. Belum tentu. Kubur kosong itu tidak selalu merupakan argumen yang persuasif untuk membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong hanya membuktikan jenazahnya nggak ada di sana, orangnya nggak ada di sana. Maka nggak cukup kalau dikatakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Maka kita melihat saudara bagaimana malaikat itu memberikan penjelasan bahwa kubur kosong itu kosong karena apa? Dia bangkit. Maka dikatakan dengan jelas sekali, ya ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi penjelasan itu menunjukkan tubuh Yesus tidak ada karena apa? Karena dia bangkit. Atau lebih tepatnya dibangkitkan. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematian itu tidak berkuasa atasnya. Ada satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Jadi ayat ini menarik sekali karena dikatakan begini. Namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut atau kematian, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut atau kuasa kematian itu. Sudah terjemahan bahasa Inggris itu lebih tepat kalimat terakhirnya. Yaitu kuasa kematian itu tidak mungkin untuk bisa menahannya. Ada seorang cerita tentang istrinya yang hamil. Dan diketahui hamil anak kembar, 2 anak kembar di kandungannya. Sudah dokter yang menangani satu kali ketika menjelang sudah akan melahirkan, dokter yang menangani itu pergi vacation, pergi liburan. Tetapi untuk menenangkan pasiennya, wanita ini, maka dia berkata kepada wanita ini, jangan khawatir Bu, tampaknya 2 anak kembar itu tidak akan lahir sebelum saya kembali dari liburan. Setelah yang dikasih oleh Tuhan 2 hari sebelum dokter kembali, wanita itu melahirkan 2 anak kembar. Artinya saudara, tidak mungkin wanita itu atau istri dari pria itu bisa menahan untuk 2 anak kembar itu tidak lahir, tidak keluar dari rahimnya. Saudara, gambaran inilah yang dimaksudkan oleh Petrus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Ketika bicara tentang kebangkitan, dia mengatakan kematian gak bisa menahan Yesus. Sama seperti ibu hamil gak bisa menahan anak yang memang harus lahir dari rahimnya. It is impossible for death to keep its hold on him. Itu terjemahan bahasa Inggris. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan jelas sekali kuasanya atas kematian. Dan lebih unik lagi, di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut itu tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, inilah perbedaan antara kebangkitan Yesus dengan kebangkitan orang-orang yang pernah dibangkitkan. Seperti misal Lazarus. Saudara, Lazarus dibangkitkan, tapi kemudian mati lagi. Tapi Yesus dibangkitkan dan tidak mati lagi. Artinya dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi saudara, jikalau Yesus itu bangkit dari kematian, maka berarti dia itu hidup. Dan Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Yesus yang datang dan hidup 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang sama yang masih hidup. Maka persekutuan kita dengan Yesus adalah persekutuan dengan dia yang adalah pribadi yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka kita ini cuma hanya bisa mengenang dia. Mengenang dia sebagai seorang pahlawan iman. Mengenang dia sebagai seorang tokoh moral yang sangat agung. Mengenal dia sebagai seorang nabi yang penuh belas kasihan. Mengenal dia sebagai seorang yang berani mati untuk kebenaran. Tapi kita cuma bisa mengenang dia. Kita tidak bisa menjadikan dia sebagai juru selamat dan penolong yang powerful. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus berarti Tuhanku dan penebusku hidup. Dan seharusnya ada perbedaan.
yang amat besar antara mempunyai Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati. Saya teringat satu cerita yang sebagian besar kita tahu ada di Perjanjian Lama. Ketika Nabi Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal untuk membuktikan Tuhan mana yang besar dan hidup. Baal ataukah Yahweh. Maka diadakan kontes antar mereka ini kan. 450 Nabi Baal itu membawa korban persembahan binatang, diletakkan di mezbah, dan kemudian dipersilakan lebih dulu. Silakan naikkan doa berseru pada Tuhan. Berseru kepada Baal mereka. Untuk apa? Untuk supaya membakar habis akan korban persembahan binatang itu. Saudara, kita tahu ceritanya di 1 Raja-Raja 18. Saudara, bagaimana mereka dari pagi sampai siang itu berteriak, Baal jawablah kami. Tidak ada jawaban apapun. Bahkan kemudian Nabi Elia itu mengejek mereka berkata, mungkin Tuhanmu sedang merenung, Baalmu sedang merenung, mungkin Allahmu itu sedang berpergian atau Allahmu sedang tidur sehingga perlu untuk dibangunkan. Maka dikatakan semakin keras nih nabi-nabi Baal itu berteriak dan bahkan mereka kemudian menoreh diri mereka dengan pedang dan tombak, ya sehingga darah mereka bercucuran supaya apa? Supaya menggerakkan Baal itu untuk bertindak. Tetapi Alkitab berkata apa? Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada tanggapan. Maka ketika giliran Nabi Elia, dia sediakan satu korban binatang, dia minta untuk korban binatang itu disiram dengan air 3 kali. Dan kemudian Elia cuma berdoa pada Tuhan, Tuhan jawablah. Dan api menyambar dari surga. Sudah satu contoh yang sangat dramatis sekali, tetapi inilah membedakan antara Baal dengan Yahweh. Kalau Yesus adalah Tuhan dan penebus yang hidup, seharusnya ada perbedaan yang amat besar. Celakalah kita kalau kita ini orang-orang percaya, tetapi hidup kita itu tidak meyakini kita punya Tuhan yang hidup. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, yang percaya Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu mati. Dan kita bersyukur karena dia hidup, maka Alkitab mencatat apa? Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Sudah menjadi pengantara itu termasuk di dalamnya atau bahasa aslinya itu sesungguhnya punya arti berdoa untuk kita. Itu artinya menjadi pengantara. Sudah ketika Yesus hidup di dunia, saya percaya dia berdoa untuk murid-muridnya kan. Salah satu yang khusus dia doakan adalah Simon Petrus. Sebelum Simon jatuh ke dalam penyangkalan, Yesus sudah berkata begini kepada dia, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus tahu Simon itu akan gagal, tetapi Yesus berdoa supaya apa? Iman dari Simon Petrus ini tidak gugur. Saya punya keyakinan bahwa Yesus yang sama berdoa untuk setiap kita, para pengikutnya, supaya iman kita tidak gugur. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa masih melakukan untuk kita apa yang dia lakukan untuk Simon Petrus. Maka di Ibrani pasal yang keempat itu dicatat, dia imam besar, membawa kita bisa menghampiri tahta kasih karunia di surga, untuk kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita yakin bahwa permohonan Yesus adalah permohonan yang mencakup anything dan everything yang dia tahu perlu untuk orang percaya, sehingga bisa bertekun sampai akhir. Saudara, kebangkitan Yesus menunjukkan kuasa kebangkitan yang melampaui kuasa kematian. Kalau kuasa maut, dia bisa kalahkan. Kuasa apa lagi sih yang tidak mampu dia patahkan? Kuasa kebangkitan menunjukkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kemarin dalam ibadah Sabtu Sunyi, saya berkhotbah dari Injil Matius dan di sana ada catatan ketika Yesus sudah dimasukkan di kubur, lalu kemudian para pemimpin agama Yahudi mendatangi Pilatus dan minta untuk supaya diberi penjaga dan kuburnya dimeterai. Kenapa? Karena mereka ketakutan Yesus akan bangkit. Sudah bayangkan, ini musuh-musuh Yesus pernah mendengar Yesus mengatakan akan bangkit dan ketakutan, maka minta pada Pilatus, kirim penjaga dan meteraikan
batu besar itu. Saudara, ketika saya membaca perikop itu untuk saya khotbahkan, saya itu melihat ada hal yang sangat ironi sekali terlihat di sana. Seolah-olah para pemimpin agama Yahudi ini berpikir, dengan kuasa mereka bisa mencegah Yesus nggak bangkit. Tetapi kemudian kita tahu apa yang terjadi. Saudara, kuasa kebangkitan itu melampaui kuasa politik yang diwakili oleh Pilatus. Kuasa kebangkitan itu melampaui kuasa agama yang diwakili oleh para pemimpin agama-agama Yahudi. Kuasa kebangkitan itu melampaui kuasa militer yang diwakili oleh pasukan Romawi yang menjaga. Kuasa kebangkitan itu melampaui kuasa alam, yaitu yang diwakili oleh batu besar yang menutupi kubur itu. Dan hari ini kita melihat kuasa kebangkitan itu melampaui kuasa kematian. Kuasa kebangkitan menunjukkan yang tidak mungkin ternyata mungkin. Mana mungkin orang mati bangkit? Tetapi ternyata terjadi. Yang impossible ternyata possible. Dan kita bersyukur karena dia hidup dan memiliki kuasa kebangkitan, maka dia bisa menjadi Tuhan yang kita andalkan. Maka di Efesus pasal 1 ayat 19-20, Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, supaya mata hati kalian terbuka melihat. Ini loh kuasa besar yang tersedia untuk kita orang percaya. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang melampaui kematian. Kebangkitan Kristus menunjukkan apa? Menunjukkan, membuktikan kemenangannya atas kematian. Yang kedua, saudara, dari Lukas 24 ini kita belajar satu hal lagi. Kebangkitan Kristus membuktikan perkataannya benar dan dapat dipercaya. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan malaikat itu kepada para wanita ini yang kebingungan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika dia masih di Galilea. Saudara, dua malaikat ini menantang mereka untuk ingat perkataan Yesus atau nubuat Yesus mengenai penderitaan dan kebangkitan yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Saudara, di Injil Lukas sendiri, nggak usah baca Injil yang lain. Di Injil Lukas sendiri tercatat beberapa kali memang Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia bukan hanya akan mati, tetapi dia juga akan bangkit. Maka perkataan dari malaikat ini kepada para wanita itu bukan sekedar satu panggilan untuk mengingat, tetapi ini satu teguran. Teguran pada para wanita dan juga teguran pada para murid lainnya. Karena apa? Sangat mengherankan. Karena sekalipun sebelumnya sudah beberapa kali diberitahu oleh Yesus bahwa dia akan bangkit, mereka ternyata tidak mengharapkan hal itu akan terjadi. Sudah mungkin saja mereka itu tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus dengan baik. Mungkin juga mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan Yesus. Atau mungkin juga mereka tidak mengerti dan tidak mau tanya. Sudah banyak alasan. Tapi yang heran adalah apa? Tadi saya katakan kalau di Injil Matius, itu para pemimpin agama Yahudi yang ketakutan. Karena pernah dengar, Yesus akan bangkit. Maka ketakutan minta ditaruh penjaga dan dimeteraikan. Ini para pemimpin agama Yahudi yang tidak mengikut Yesus, ketakutan. Tetapi ironisnya, pengikut Yesus sendiri nggak memahami itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat satu kebenaran penting bahwa kebangkitan Yesus seharusnya dipercaya berdasarkan perkataan Yesus sendiri. Karena segala sesuatu terjadi seperti yang Yesus katakan, kata-kata nubuat Yesus itu benar-benar terjadi. Dan kita tahu saudara, tidak ada orang yang pernah memprediksikan kematian dan kebangkitannya sekaligus, hanya Yesus. Bahkan Yesus pernah berkata begini, aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara, siapa yang bisa ngomong kalimat ini? Aku memberikan, aku juga bisa mengambilnya kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka berarti Kristus pembohong. Karena dia pernah memprediksikan tentang kematian dan kebangkitannya beberapa kali. Dan kalau Yesus pembohong, saudara, mengapa kita harus percaya dan mengikutinya? Saudara, jikalau Yesus tidak dibangkitkan,
maka pengikut-pengikutnya tidak punya alasan untuk mempercayai dia untuk segala sesuatu yang dia katakan. Kalau dia tidak bisa dipegang dalam hal kebangkitan, saudara nggak perlu percaya pada dia dalam hal-hal yang lain. Saudara, kekristenan jatuh dan bangun berdasarkan truthfulness pendirinya, yaitu Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa perkataan atau janjinya itu selalu benar. Dia bukan nabi palsu, dia bukan orang gila, dia bukan orang yang pura-pura tahu, karena apa yang dia katakan akan pasti terjadi. Dan sekali lagi saudara, kalau perkataannya bisa dipercaya untuk peristiwa yang besar seperti kebangkitan, maka kita yakin dia bisa dipercaya untuk semua perkataan atau ajaran lainnya. Saudara, kalau perhatikan dalam perikop kita hari ini, kenapa para murid itu kebingungan, sedih, kacau. Lalu kemudian malaikat mengingatkan, ingatlah. Artinya kita lihat, saudara, kegagalan untuk mengingat perkataan dan janji Yesus itu yang membawa kepada kebingungan dan keputusasaan dalam hidup para murid. Setelah para wanita itu mengingat perkataan Yesus, dikatakan di ayat yang ke-8, maka mereka mengingat. Barulah cahaya pengertian mulai bersinar. Barulah mereka mulai bisa memahami dan tidak bingung. Mereka bisa memahami kenapa kubur itu kosong. Jadi yang mereka butuhkan saat itu adalah mengingat kembali dan meyakini bahwa apa yang Yesus katakan itu benar, dan pelan-pelan itu akan menolong mereka memahami apa yang sebelumnya sulit untuk dipahami. Saya coba memposisikan saya di dalam posisi dari para wanita dan para murid saat itu. Saudara, memang keadaan kita mungkin tidak persis sama dengan mereka. Tetapi kemungkinan besar kita pernah menghadapi masa-masa ketika tampaknya sulit untuk memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa seperti wanita itu ketika keadaan yang tampaknya membingungkan begitu menguasai diri kita, dan begitu menguasai demikian rupa sampai mengalahkan ingatan pada apa yang Tuhan pernah firmankan. Saudara, dalam keadaan yang sulit, jujur, kita sulit sekali untuk mengingat dan percaya perkataan janji Tuhan itu. Bahkan ada kalanya kita ini bisa tergoda untuk berpikir bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu berjalan salah. Sehingga kemudian kita berhenti berharap. Sudah ada kalanya di dalam keputusasaan kita, permasalahan yang kita nggak bisa mengerti, kita gagal untuk mengingat pengharapan yang pernah Dia berikan atau janjikan. Sudah di dalam masa-masa yang seperti itulah, kita perlu mengingat kembali peristiwa kebangkitan Yesus. Tidak ada kesulitan atau masalah yang menjadikan Allah itu terkejut seolah-olah Dia tidak tahu sebelumnya. Dan itulah Allah kita. Saudara, Yesus mengerti apa yang dikatakan, yang Ia katakan kepada para murid. Dan sekali lagi, saudara, kebenaran ini yang saya ingin untuk tekankan. Jikalau Ia bisa menggenapi apa yang Dia katakan kepada para murid atau Dia janjikan kepada para murid, untuk peristiwa besar seperti kebangkitan, berarti kita bisa yakin Dia akan menggenapi semua firman dan janjinya bagi kita. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka kita bisa mempercayai semua perkataan dan semua janji yang pernah diberikan. Saudara, ingatlah kebangkitan Kristus. Ketika kita mulai ragu apakah Dia sungguh-sungguh menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus pernah berkata di Matius 28, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingatlah kebangkitan Yesus. Ketika engkau mulai ragu apakah Allah memang mempedulikan kebutuhan kita untuk makanan dan pakaian, jika kita mencari dahulu kerajaannya. Ingat Matius pasal yang 6, jangan khawatir. Sudah masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi intisari yang saya ingin tekankan adalah saudara, pengharapan dan keyakinan kita jelas adalah didasarkan pada firman Tuhan. Jikalau kita tidak mempercayai firman, maka banyak hal dalam kehidupan kita sulit untuk kita pahami. Tetapi ketika kita mulai percaya, banyak hal yang kita bisa mulai pahami dan kita bisa terima. Dan bahkan dengan mendengar firman, sudah di sanalah iman kita itu bertumbuh. Seperti yang Paulus katakan kan di Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, inilah yang memberikan satu kepastian bagi kita. Kristus yang hidup gak pernah bohong. Dia pernah berfirman. Firman-Nya tercatat untuk saudara dan saya. Itu firman yang kita bisa percaya dan kita bisa andalkan. Bersyukur punya penebus yang hidup, yang perkataannya benar dan bisa dipercaya. Saudara, inilah yang kita renungkan. Hanya dari Lukas 24.
Masih banyak perikop lain yang kita bisa renungkan berkaitan dengan fakta kebangkitan Yesus, tapi biarlah dua hal ini membawa kita untuk bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang kuasanya melampaui kuasa apapun. Dan perkataannya benar dan bisa dipercaya. Saya senang sekali tadi paduan suara menyanyikan lagu Because He Lives. Setiap kali Paskah saya selalu nyanyikan lagu ini dalam hati saya ketika bangun pagi di hari Paskah. Dan biarlah itu menjadi satu perenungan sungguh untuk kita. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu yang kami renungkan di hari Paskah ini. Bawa kami untuk bisa mengingat apa yang firman Tuhan sendiri katakan atau tuliskan mengenai peristiwa Paskah ini. Dan biarlah keyakinan kami didasarkan pada firman. Apa yang kami baca dari Lukas 24 hari ini membawa kami untuk memahami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang kuasanya melampaui kuasa kematian. Dan jikalau kuasa kematian bisa dikalahkan, kuasa apapun lainnya pun bisa dikalahkan. Dan kami bersyukur karena punya Tuhan yang hidup, yang punya kuasa. Tuhan yang berelasi dengan kami sebagai Tuhan yang hidup. Maka hidup kami punya harapan karena kami bukan sekedar mengenang Engkau yang pernah hidup, tetapi kami bersekutu dengan Engkau yang hidup. Terima kasih karena peristiwa kebangkitan mengingatkan kami bahwa perkataan-Mu, firman-Mu, janji-Mu benar dan bisa dipercaya. Dan itulah yang memberikan kekuatan untuk kami di dalam menjalani kehidupan yang sering kali kami berhadapan dengan keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang tampaknya membuat kami bingung, putus asa, berduka, bersedih. Dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kami percaya Tuhan, firman yang Kau sampaikan bisa kami andalkan. Janji-Mu tidak pernah Engkau tidak tepati. Dan itulah yang menjadi pengharapan kekuatan kami di dalam Engkau, Tuhan yang hidup. Terima kasih, karena Engkau hidup, kami bisa menghadapi masa depan. Karena Engkau hidup, semua ketakutan hilang. Karena kami percaya Engkau memegang hari depan kami. Dan hidup kami adalah hidup yang layak dihidupi. Karena Engkau hidup. Berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup kami di dalam kami merenungkan peristiwa Paskah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.